Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Ada apa nih, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak kurang cerah atau agak murung nih mukanya, tidak bersemangat seperti biasanya. Apakah Ibu ada masalah dan apakah saya bisa membantu Ibu? Iya, Bu. Saya sedikit ada masalah. Dan maksud kedatangan saya ke sini ada yang ingin saya ceritakan, Bu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak apa-apa, Bu. Silakan duduk dulu, Bu. Eh, Tenangkan dulu pikiran Ibu. Kita tenang sebentar. Terima kasih, Ibu. Ya, Ya, begini Ibu, saya mau curhat nih Bu tentang masalah saya. Semoga Ibu sudi mendengarkan dan juga bisa membantu saya untuk menemukan solusinya. ya. Terima kasih juga Bu Rustifah sudah mempercayai saya. Begini ya Bu Rustifah, Insya Allah saya akan memberikan solusi sebisa saya kepada Ibu. Silakan ceritakan masalah yang Ibu punya sekarang ini. Ya Ibu, Ibu ingat tidak beberapa hari yang lalu ada pengawas datang ke sekolah kita Bu dan melakukan supervisi di kelas. Nah, kebetulan kelas yang dimasuki pengawas untuk supervisi tersebut adalah kelas saya, Bu. Ingat enggak Ibu Salah? Iya. Oh iya, saya ingat Bu. Iya. Terus ada apa Bu dengan pengawas masuk tadi? Apakah ada suatu masalah dengan Ibu? Nah, waktu supervisi itulah saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Iya. Kenapa tadi Ibu Rustifah itu sampai ditegur oleh pengawas? Apa masalahnya Ibu dengan pengawas tersebut? Apa ada masalah seperti itu? Iya, Bu. Kalau menurut saya ini sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Oh iya. Maksudnya di sini tidak serius itu bagaimana ya, Bu? Pengawas menegur dan mengeritik tentang proses mengajar saya, Bu. Oh iya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Waktu di supervisi itu, apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik, ataukah Ibu itu mengajar tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran yang Ibu buat, atau ada hal lain sehingga sampai pengawas itu mengkritik atau menegur Ibu? Kalau boleh saya tahu tidak keberatan, silahkan Ibu ini cerita dengan saya kronologisnya bagaimana. Silahkan Bu. Begini Bu, bukan masalah pengelolaan kelas atau masalah tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran Bu, tetapi beliau sepertinya tidak senang dan keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks pelajaran. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tadi? Saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai macam sumber
belajar Bu, bisa Iya. dari buku Mm-mm. e-book, video, PTT, Mm-mm. buku referensi perpustakaan dan lain-lain. Mm-mm. Mm-mm. Yang penting sesuai dengan materi dan mengacu pada kurikulum. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, hanya karena gara-gara ibu tidak menggunakan buku paket atau buku teks dari sekolah ya. Jadi Ya, pengawasnya merasa tersinggung. Jadi ya. masalahnya seperti begitu ya, Bu. Kalau begitu saya tanya dulu kepada ibu ya. Kemarin waktu supervisi pengawas, bagaimana proses belajar yang ibu lakukan di kelas itu seperti apa? Begini Bu ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian mengajar siswa untuk menonton video yang menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus sekali dengan menggunakan video-video pembelajaran dan media-media lainnya dari buku perpustakaan. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, sebenarnya alasan Ibu itu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks dari pemerintah itu? Kalau menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Mm-mm. Siswa juga termotivasi dan mengacu Mm-mm. pada kurikulum. Mm-mm. Iya, betul sekali, Bu. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus, Bu. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter dan gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Iya. Ada yang gaya belajar anak itu visual, ada yang auditori, Hmm. kemudian ada juga yang kinestetik. Nah, apakah Ibu sudah yakin kalau pembelajaran Ibu itu sudah memenuhi untuk semua gaya belajar siswa? Betul, Bu. Ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Pantas selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Mungkin saja mereka yang nilainya belum maksimal ini gaya belajar mereka lebih suka membaca buku Iya. daripada menonton video. Ya, Bu. Iya, iya betul Bu. Jadi kan bisa saja di antara anak itu ada yang senang membaca buku teks. Nah, jadi itulah Bu penting juga buku teks itu digunakan sebagai sumber belajar. Di samping tadi sumber yang lainnya. Nah, mungkin harapan dari pengawas tadi adalah seperti itu Bu ya, bukannya melarang menggunakan video-video pelajaran, tapi menggunakan sumber belajar dari buku teks itu sebagai pelengkap. Nah, pelengkap Ya. iya, dan pengawas juga menyuruhkan Ibu kan menggunakan sumber belajar buku teks itu supaya semua gaya belajar siswa itu terpenuhi atau terayomi gitu kan. Ya. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, iya betul sekali. Setelah Ibu bercerita ini tadi, bagaimana perasaan Ibu? Bagaimanakah perasaan Ibu sekarang ini setelah Ibu bercerita ini tadi? Ya, terus terang Bu, sebenarnya hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan jadi enggak jadi agak terbengkalai Bu. Oh iya, ya betul sekali ya Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Membuat Ibu tidak nyaman itu apa kira-kira? Apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena
pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Oh, iya. Iya, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya betul ya Bu, kita kan mungkin ada rasa malu ya Bu ya, Iya, kemudian ada takut ditegur kepala sekolah. Jadi kalau saya dapat menyimpulkan dari cerita Ibu tadi, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi tadi, Ibu mhm, tidak menggunakan teks sebagai iya, proses belajar. Kemudian pengawas memperingatkan, kemudian Ibu memberikan argumen atau alasan kenapa tidak menggunakan buku teks. Nah, sehingga membuat pengawas tadi merasa tersinggung dengan iya, Ibu. iya, Nah, kemudian menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi masalah bagi Ibu, iya. ya kan? Iya. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Eee, kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa, merefleksi atau mempersiapkan diri. Jadi jika dipanggil atau ditegur kepala sekolah, Ibu kan punya alasan, punya Hmm, argumen, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks tadi. iya, Kemudian juga masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan Ibu, saya kira kepala sekolah itu akan bijaksana dan akan hmm, menyampaikan hal-hal yang positif. Nah, sehingga bukannya merendahkan ibu, tetapi malah akan memotivasi ibu dalam hmm. semangatnya dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Harapan saya, Iya, saya juga mengharapkan seperti itu, Bu. Kemudian dari yang ibu sampaikan tadi, apa rencana yang akan ibu lakukan ke depannya? saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya. Jadi ibu akan menghadap kepala sekolah Ya, dan minta solusi kepala sekolah. Iya. Selain itu, apakah ada lagi Bu yang akan dilakukan? saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik, Bu. Iya. Kalau demikian, lalu bagaimana proses belajar mengajar ibu yang selanjutnya yang akan ibu lakukan? Iya. Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Iya. Menurut saya langkah yang ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide yang ibu kemukakan tadi. Iya, syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita agak khawatir, takut salah langkah, Bu. Iya, memang betul. Kalau sudah berurusan dengan kepala sekolah, kita akan merasa Iya, seperti apa ya, Bu? Eh, agak gugup dan takut-takut seperti itu ya, Bu ya. iya. Eh, Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Kemudian lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi itu, lalu komitmen Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal itu dalam proses eh, belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan Iya. buku teks, Bu. Oh iya.
Jadi dalam hal ini ya Ibu juga menghargai apa yang dikatakan oleh pengawas. Nah, dan Ibu Iya. juga melakukan pengajaran sesuai dengan peraturan dan juga mengembangkannya. Nah, lalu untuk melakukan hal tersebut, dukungan apa yang Ibu perlukan dalam melakukan komitmen tersebut? Itu masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Iya. Iya, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu. Semoga dengan rencana yang Ibu akan lakukan tadi, semua masalah yang tadi Ibu rasakan itu terselesaikan, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, gembira, tanpa dia merasa tekanan, sehingga anak-anak pun menjadi nyaman juga dengan Ibu di dalam kegiatan pembelajaran. Amin, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, rabbal alamin. Dan tentu juga kita berharap ya Bu ya, dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya. Maaf Terima Ibu. kasih juga Bu. Iya. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, Bu. Mereka akan mengumpulkan tugas hari ini. Jadi saya pamit ke ruangan saya, Ibu. Iya. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih karena mempercayai saya untuk menjadi teman curhat Ibu. Silakan kalau Ibu ada kegiatan yang lain. Iya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Ya, terima kasih kembali Ibu Rustipa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya, berikutnya saya juga akan merefleksi ketika saya menjadi coach dan juga menjadi coach waktu kemarin dan sekarang ini. Pada waktu kemarin karena tidak direncanakan, jadi mungkin langkah-langkahnya itu tidak beraturan seperti itu. Dan juga pertanyaannya itu kurang berbobot kemarin itu, tidak mengena. Iya. Nah, untuk hari ini saya rasa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana dalam alur tirta, di mana di situ sudah dimulai dengan tujuan umum, dan juga sebelum melakukan coaching ada kegiatan menghadirkan atau kehadiran penuh dulu. Nah, dengan seperti itu kita tenang, kehadiran penuh akhirnya bisa mengeluarkan masalah yang sedang kita hadapi dengan rileks, santai, tidak tegang. Kemudian juga langkah-langkahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh alur kita tadi, itu dimulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coachnya. Nah, kemudian menjalankan atau rencana aksinya seperti apa, kemudian juga ada komitmennya atau ada tanggung jawabnya. Ya, jadi proses coaching hari ini saya rasa menambah pengetahuan bagi saya. Artinya dengan melalui proses coaching yang dalam menerapkan alur tirta ini, kita akan mudah memecahkan permasalahan yang kita hadapi dengan
curhat dengan teman sejawat kah atau just ajukan kepala sekolah. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu saja refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.